Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rizky Kamaris, NIM 113180080. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah yang telah saya selesaikan berjudul Analisa Lumpur Pemboran Panas Bumi. Demikian outline yang akan saya sampaikan, yaitu pendahuluan, metodologi, tinjauan pustaka, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Masuk pada pendahuluan, negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam atau SDA. Salah satunya adalah panas bumi atau biasa disebut geothermal energy. Panas bumi merupakan sumber daya alam terbarukan yang pemanfaatannya berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Pemanfaatan dari energi panas bumi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan eksplorasi, eksploitasi, dan produksi. Teknologi pemboran panas bumi diadopsi dari teknologi pemboran minyak dan gas, hanya saja dilakukan pada kondisi tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi. Perbedaan utamanya terdapat di suhu, fluida produksi, dan jenis batuan. Perbedaan ini menyebabkan modifikasi desain dan komposisi pada fluida pemboran, drill string, casing, semen, dan alat-alat pemboran lainnya. Hal ini diambil menurut Falcon dan Theodorio tahun 2008. Secara umum, teknologi pemboran sumur panas bumi di Indonesia masih meniru negara lain. Indonesia masih belum mampu menciptakan teknologi terkait pengembangan panas bumi. Selanjutnya, metodologi yang digunakan adalah dimulai dari mengidentifikasi formasi yang akan ditembus, yaitu formasi dengan temperatur yang tinggi. Mengapa demikian? Karena biasanya pemboran sumur panas bumi dilakukan di daerah vulkanik. Selanjutnya, menentukan fluida pemboran, semen, bit atau mata bor, pipa pemboran, dan casing yang akan digunakan. Dikarenakan karya tulis ilmiah ini hanya membahas mengenai fluida pemboran, maka dari itu langkah selanjutnya adalah mengetahui fluida pemboran yang akan digunakan. Selanjutnya dilakukan evaluasi. Jika kita melakukan evaluasi, kita dapat menentukan penggunaan aditif untuk mencegah problem yang mungkin terjadi pada saat pemboran berlangsung. Jika kita tidak melakukan evaluasi, kita hanya menggunakan fluida pemboran itu saja sampai akhir pemboran berlangsung. Akan tetapi, resiko untuk terjadinya problem lebih tinggi daripada melakukan evaluasi. Masuk pada segmen tinjauan pustaka. Fungsi utama fluida pemboran adalah untuk mengangkat cutting dari dasar sumur ke permukaan selama proses pemboran berlangsung, serta mengimbangi tekanan formasi. Fluida pemboran pada sumur geotermal biasanya menggunakan air, polimer, water-based bentonite mud, aerated water, dan stiff foam. Reservoir geotermal umumnya terdapat pada daerah vulkanik, di mana batuannya adalah batuan beku, granit, dan juga sedimen. Terdapat pula patahan lokal serta patahan regional yang mengakibatkan besarnya permeabilitas, sehingga dapat menimbulkan flow circulation saat proses pemboran. Kebanyakan sumur geotermal adalah sumur yang tekanannya telah turun atau under pressure, di mana sering ditemui problem low circulation selama operasi pemboran dan penyemanan berlangsung. Hal ini diambil menurut Sutter tahun 1979. Saat melakukan pemboran, panas dari formasi dipindahkan melalui fluida pemboran, sehingga temperatur fluida pemboran di permukaan setelah keluar dari anulus akan lebih tinggi daripada saat akan masuk ke pipa pemboran. Untuk itu, fluida pemboran perlu didinginkan dengan sistem pendingin dengan menggunakan alat semacam konvensional mud coolers untuk mendinginkan return mud, menurut Sakuma dan Uchida tahun 1997. Berikut merupakan gambaran skema pendingin menurut Sakuma dan Uchida tahun 1997. Pada pemboran sumur geotermal dapat diterapkan metode underbalance drilling atau UBD. UBD adalah teknik pemboran dengan tekanan hidrostatik lebih rendah daripada tekanan formasi. Keuntungan menggunakan teknik UBD ini diantaranya adalah mempercepat ROP, meminimalkan efek skin damage atau kerusakan formasi, mengurangi differential pipe sticking, meningkatkan umur bit,
mengevaluasi formasi secara real time, dan UBD ini lebih direkomendasikan untuk sumur horizontal. Selanjutnya, pada pembahasan, kita dapat mengetahui fluida pemboran atau lumpur pemboran merupakan komponen yang sangat penting dalam pemboran, terutama dalam sistem sirkulasi. Dalam pemboran panas bumi, lumpur pemboran menjadi salah satu kunci keberhasilan pemboran, karena semakin tinggi temperatur akan mengurangi viskositas pada fluida pemboran itu sendiri. Selain itu, temperatur formasi menjadi salah satu parameter penting yang perlu diketahui ketika sedang melakukan proses pemboran. Untuk mengetahui temperatur formasi atau borehole dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengukur fluida pemboran saat masuk ke sumur atau mat temperature in, dan temperatur saat fluida pemboran keluar dari anulus atau mat temperature out. Yang kedua, termometer survei yang ditempatkan di BHA untuk mengukur termometer ketika sedang melakukan pemboran. Dan yang ketiga adalah MWD, temperatur survei. Selanjutnya, dari hasil analisis dapat diketahui jenis lumpur pemboran aerated drilling fluid atau fluida pemboran aerasi sangat baik digunakan pada saat pemboran sumur tersebut mencapai zona low circulation. Gejala indikasi peningkatan nilai low circulation diantaranya adalah yang pertama, pengurangan drastis volume lumpur di tank lumpur hisap hasil sirkulasi dari anulus sumur pemboran. Yang kedua, berkurangnya laju alir sumur baik pada shell shaker maupun solid control equipment. Dan yang ketiga, berkurangnya tekanan di dalam sumur. Yang keempat, meningkatnya suhu sirkulasi di bawah sumur. Selanjutnya, berkaitan dengan temperatur yang semakin tinggi akan menurunkan viskositas fluida pemboran. Maka dari itu dibutuhkan aditif-aditif untuk menyesuaikan fluida pemboran dengan kondisi formasi yang akan ditembus. Di samping ini tertera beberapa aditif yang dapat digunakan pada fluida pemboran. Yang pertama, aditif untuk mencegah fenomena swelling, yaitu aditif yang mengandung garam atau Cl. Yang kedua, aditif untuk mencegah dan mengatasi low circulation, yaitu LCM atau low circulating material, seperti fiber, flax, chemical agent, cellulose fiber, dan mica flax. Yang ketiga adalah aditif untuk mengurangi korosi, yaitu korosi inhibitor atau corrosion reducer, seperti produk yang mengandung amine or phosphate. Yang keempat adalah aditif untuk zona temperatur tinggi, yaitu temperature stability agent, seperti acrylic polymers, sulfonated polymers, dan copolymers. Contohnya yaitu ada lignite, lignosulfonate, dan tannin base additive. Dan yang kelima adalah aditif untuk mempertahankan sifat rheologi lumpur atau viskositas pada temperatur tinggi, seperti CMCLV, Polyplus, Semtrol X, menurut Nur et al. Tahun 2005. Lalu, dapat ditarik 5 kesimpulan dari karya tulis ilmiah yang telah saya buat. Yang pertama adalah fluida pemboran merupakan komponen yang sangat penting dalam pemboran, terutama dalam proses sirkulasi. Yang kedua, semakin tinggi temperatur akan mengurangi viskositas fluida pemboran. Maka dari itu dibutuhkan aditif-aditif untuk menyesuaikan fluida pemboran dengan kondisi formasi yang akan ditembus. Yang ketiga, temperatur formasi menjadi salah satu parameter penting yang perlu diketahui ketika sedang melakukan pemboran. Yang keempat, aerated drilling fluid atau fluida pemboran aerasi sangat baik digunakan untuk pemboran mencapai zona low circulation. Yang kelima, indikasi zona low circulation referensi yang saya gunakan untuk menyusun karya tulis ilmiah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau teori yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.